Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusaken wawasan kitab Lubabul Hadis karyanipun susunanipun Al-Imam Al-Allamah As-Suyuti rahimahullahu taala, mengutip keterangan saking kitab Tanqihul Qaul ta'lifipun Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala wa arda. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 22. Al-babu tsani wal isruna utawi bab kang kaping 22 iku fi fadilatit tasbihi ing dalem jelasake keutamaane tasbih. Bab yang ke-22 ini menjelaskan tentang keutamaan membaca kalimat tasbih. Dalam Tanqihul Qaul, Al-Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi mengutip keterangan dari kitab Riyadun Nasihin. Di situ disebutkan hadis man kana lahu hajatun inda makhluqin. Barang siapa baginya memiliki hajat kepada orang lain, falyaqif ala yaminihi, maka hendak dia berdiri di atas kaki kanannya, walyaqul hadhil kalimat, dan kemudian dia hendak membaca kalimat berikut. Kalimat itu wahia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fawahaqqi rabbi, kalimat tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat itu ketika dia punya hajat kepada makhluk, kepada manusia lain, maka fawahaqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku, maqalaha abdun illa qadallahu hajatahu allati yatlubuha kainan ma kana min umurid dunya wal akhirah. Demi zat, demi hak Tuhanku, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat tersebut kecuali Allah memenuhi hajatnya, hajat yang dicarinya, apapun hajatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah, dan hamba itu tidak akan meninggal sebelum dia mengetahui sebelum dia melihat tempat duduknya di surga. Ini di mukadimah diawali dengan keutamaan kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini Syekh Nawawi Al-Jawi menika mengutip bahwa yang mengucapkan kalimat itu hajatnya akan dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Bahkan keutamaannya, dia tidak akan meninggal sebelum melihat tempat duduknya di surga. Artinya janjinya adalah surga. Maka kita perlu memperbanyak bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi, ora ana iku ing atase bumi rajulun utahe wong lanang yaqulu kang ngucap utawa maca sapa rajul ing ucapan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat, angin dan sepura apa dzunubuhu, apa pira-pira dosane rajul, walau kanat senajan ono apa dzunub iku mithla zabadil bahri, iku ngumpamani untuke segara. Hadis yang pertama dikatakan di atas bumi ini tidaklah ada seorang laki-laki yang seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, kecuali dosa-dosanya diampuni meskipun dosa itu banyaknya seperti zabadil bahri, yaitu untuke segara, busa di lautan ketika berombak.
Itu namanya zabatul bahri. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khotoyahu walau kanat mithla zabatul bahr. Ini ya sama. Nah, ini menunjukkan bacaannya boleh dibolak-balik. Jadi bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau dibaca cara yang lain, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Semuanya boleh dibolak-balik seperti apapun, asalkan sesuai pembalikannya, maka itu boleh. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam mangqala subhanallah wa bihamdih, manut sapane wong kala iku lamun ngucap sapa man subhanallah, yang ucapan subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih fi yaumin ing dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan, khutat mangko den lebur apa khotoyahu pira-pira dosane man, wa ing kanat senajan ana apa khotoya khutat mangko den lebur apa khotoyahu pira-pira keluputane man, wa ing kanat senajan ana apa khotoya iku mithla zabatil bahri, ngumpamane untuke segara. Barang siapa yang mewiridkan subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih dalam satu hari sebanyak 100 kali, membaca subhanallah bihamdih 100 kali, maka huttat khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu sebanyak busa lautan. Waqala al-Alqami dalam syarahnya dikatakan, wa subhanallah maknahu tanzihullahi amma la yaliku bihi min kulli na'tin. Subhanallah itu maknanya adalah membersihkan Allah dari segala yang tidak layak baginya, baik itu sifat-sifatnya, ya, sifat mingkul linaktin, dari sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari itu. Misalkan Allah misalkan disebut Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak tahu. Nah, itu makna subhanallah, itu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak itu. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam subhanallah utai kalimat subhanallah iku nisful mizan, iku separone mizan. Walhamdulillah lan utai kalimat alhamdulillah iku mil'ul mizan, ngebeki mizan. Wallahu akbar utai kalimat Allahu akbar iku mil'us samawati wal ard, ngebeki langit lan bumi. Wala ilaha illallah lan utai kalimat la ilaha illallah, laisa iku ora ana dunaha, laisa iku ora ana dunaha iku ing dalem ngisore kalimat sitrun apa tutup, wala hijabun lan ora pengaling-aling, hatta takhlusa hingga tumeka apa kalimat la ilaha illallah ila rabbiha maring kang duweni kalimat azza wa jalla, yaiku Gusti Allah azza wa jalla. Kalimat subhanallah itu merupakan separuh timbangan, maksudnya itu mizan akhirat. Jadi kalimat subhanallah itu nanti pahalanya memenuhi separuh dari mizan. Nah, kalau timbangannya itu adalah kanan kiri, ya, maka kalimat kalimat subhanallah itu memenuhi salah satunya. Jadi misalkan kayak timbangan yang di logonya pengadilan itu kan, yang di patung itu kan ada piring sebelah kanan dan piring sebelah kiri. Nah, di kalimat subhanallah itu memenuhi salah satunya. Walhamdulillah mil'ul mizani, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi pahalanya, memenuhi dua timbangan itu. Jadi kalau timbangan kanan kiri, berarti kalau kita mengucap alhamdulillah itu sudah memenuhi kalimat memenuhi sisi timbangan yang kanan dan sisi timbangan yang kiri.
Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Kalimat Allahu akbar itu adalah memenuhi langit dan bumi. Maksudnya seandainya pahala Allahu akbar itu diibaratkan seperti benda yang berbentuk, maka benda yang berbentuk itu yang berupa pahala itu akan memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada di antaranya dan pemiliknya penghalang atau sesuatu apapun yang mencegahnya. Maksudnya kalimat la ilaha illallah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada penghalang sedikit pun. Nah, ini kalimat ini menandakan wa huwa kinayatun an sur'ati qabuliha, ya, bahwa laisa dunah satrun wala hijabun hatta takhlusa itu merupakan sebuah kinayah bahwa kalau kita menzikirkan la ilaha illallah itu sangat cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi, hadis yang ke berapa ini? Hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong halala iku lamun maca tahlil sapa man mi'atan kelawan ping 100, wa sabbahalan maca tasbih sapa man mi'atan kelawan ping 100, wa kabbarolan maca takbir sapa man, fa innahu mongko setuhune ucapan iku khairun luwih bagus min asri riqabin tenimbang 10 budak, yakti kuha kang merdekaake sapa man ha ing riqab, wa sab'i badanatin lan 7 bira-bira unta yan haruha kang beleh sapa man ha ing badanah. Seseorang yang mengucapkan kalimat tahlil 100 kali, mengucapkan kalimat tasbih 100 kali dan bertakbir, sesungguhnya itu lebih bagus daripada 10 budak yang daripada pahala 10 budak yang dimerdekakan dan daripada pahala 7 onta yang disembelih. Nah, daripada 7 onta yang ini menunjukkan bahwa pahalanya doa atau tahlil, tasbih dan takbir itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dalam riwayat yang lain dalam kitab An-Nasa'i dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih disebutkan man sabbaha fi kulli duburi salatin fi duburi kulli salatin fi duburi kulli salatil ghadati mi'ata tasbihatin wa halala mi'ata tahlilatin ghufirallahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang bertasbih setelah setiap sholat pagi, tadi pagi ya, sebanyak 100 kali tasbih dan bertahlil sebanyak 100 kali, dosa-dosanya akan diampuni meskipun seperti busa di lautan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manut sapane wong kala kang ngucap sapa man subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji, kataba iku nulis sinten Allahu Gusti Allah lahu kangge man mi'ata alfi hasanaten ing 100.000 keapian, wa mahalang lebur sinten Allah Subhanahu wa taala anhu saking man mi'ata alfi sayyiatin ing 100.000 keelekan, wa rafa'alan ngangkat sinten Gusti Allah lahu maring man mi'ata alfi darajatin ing 100.000 derajat. Seseorang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini biasanya dilakukan oleh UJ ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 1 kali saja Allah menulis baginya 100.000 kebaikan dan melebur darinya 100.000 kejelekan dan mengangkat baginya 100.000 derajat. Nah,
Bayangkan satu kali lah, kalau dilakukan banyak-banyak kali tentu akan banyak sekali pahalanya. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Dunya dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kutiba lahu bikulli harfin asru hasanatin. Ditulis baginya dari setiap huruf 10 kebaikan. Wah, iki hitungane malah huruf. Bahkan ada cerita dari Wafi Aidon an Mus'ab bin Sa'ad Haddasani Abi, diceritakan bahwa kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abahnya itu waktu itu ada di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala ayajazu ahadukum ayyaksaba kulla yaumin alfa hasanatin fa sa'alahu sa'ilun min julasaihi, apakah kalian tidak bisa dalam satu hari berbuat 1000 kebaikan? Nah, akhirnya orang yang duduk bersama Rasulullah itu bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin, bagaimana bisa di antara kami ini dalam satu hari berbuat 1000 kebaikan? Kemudian Rasulullah menjawab, qala yusabbihu mi'ata tasbihatin, maka bertasbih 100 kali, fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka ditulis baginya 1000 kebaikan, wa yuhattu anhu alfu khotiatin, dan dilebur darinya 1000 keburukan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa berbuat 1000 kebaikan, mengucapkan kalimat subhanallah saja, di sini dikatakan sudah pahalanya seperti melakukan 1000 kebaikan. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, manut sapane wong qala iku lamun mengucap sapa man subhanallah ila akhiriha, mengucapkan kalimat subhanallah sampai akhir, ya sampai wala haula wala quwata illa billah tadi itu, karena syarat mongko gogrok anhu saking man opo al khotoya, apa pira-pira keluputan wa dzunubulan pira-pira dosa, kama tatana saru kaya yen to gogrok apa aurakus syajari apa pira-pira godhonge wit-witan. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka berguguran darinya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sebagaimana berguguran dedaunan-dedaunan pohon. Nah, dedaunan pohon. Ini betapa dahsyatnya kalimat subhanallah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manut sapaning wong kala iku lamun ngucap sapa man subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, barang siapa mengucapkan subhana rabbiyal azim, gurisat mongko den tandur lahu kangge man biha kelawan kalimat subhana rabbiyal azim apa sajaratun apa wit siji fil jannati ing dalem swarga. Barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal azim, maka ditanam baginya dengan kalimat itu satu pepohonan di surga. Gampangannya ada yang mengucapkan subhana rabbiyal azim bihamdi, kalau kita sholat 5 kali dalam satu sholatan itu dalam sholat 5 kali itu setiap rakaatnya ada 2 kali sujud, 1 kali rukuk ya, ini baca rukuk ya, 1 kali rukuk, berarti kalau 17 rakaat berarti setiap hari kita mengucapkan 17 kali dikali 3 30 karo selikur berarti 50 siji ya. Berarti satu hari kita membaca doa subhana rabbiyal azim itu sama saja kita menanam 51 pohon di surga. Itu kalau sholat 5 waktu, belum sholat sunnahnya yang banyak sekali itu. Nah, kira-kira jenengan sudah berapa pohon yang ditanam di sana? Berarti kalau kita sudah punya investasi pepohonan di surga, maka sudah selayaknya kalau kita mati dalam keadaan Islam, masih punya tiket masuk surga, kelak kita di sana akan mendapatkan
sawah yang berhektar-hektar, bayangkan ya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la, barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ghafara mongko ngapura sinten Allah Gusti Allah lahu maring man, wa adkhalahu lan nglebokake sapa manhu ing lan nglebokake sinten Allahu ing man al jannata ing surga. Wis mari maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, setiap ruku, satu rukuan dibaca 3 kali, dikali 17 rakaat dalam satu hari, berarti sebanyak 51 per hari. Kita 51 kali membaca subhana rabbiyal azim, itu berarti 51 pohon. Kemudian kita mendapatkan tiket dalam satu rakaat itu 2 kali sujud, berarti 51 gampangane kali 2, karena rukuk cuma 1 kali, sujud 2 kali, berarti 51 kali 2. Kita membaca sama saja dalam satu hari itu membaca subhana rabbiyal a'la itu 102 kali. Itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi tiketnya setiap sholat itu kita, tiket masuk surganya sudah ada di sujud. Kemudian investasi tanaman, investasi pepohonan surga, kebun surga, otomatis ya. Kalau kita ditanamkan pohon di surga berarti ada lahan tanamnya, kan begitu. Berarti kita sudah punya kapling di surga setiap sholat itu. Kudune ngono maksudnya. Itu pahala maca tasbih tok lho jian iki. Tiketnya ben sujud untuk tiket surga, ben sujud untuk tiket surga, begitu. Nah, kalau masuk surga ya wajar kalau kita menjadi orang yang kaya raya di surga nanti itu dengan amal kita, tentu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini targhib ya, memberikan semangat kepada kita untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak tasbih. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu utai tasbih ya jelibu iku narik apa tasbih ar-rizqa ing rezeki. Kalimat tasbih itu menarik rezeki. Menarik rezeki. Menarik rezeki. Sebab apa? Ada riwayat yang mengatakan inna awwala man qala subhana rabbiyal a'la Mikail. Kada fi tafsir al-Khatib. Jibril, Mikail itu adalah malaikat pembagi rezeki. Mungkin ngono maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbih yajlibur rizqa. Tasbih itu bisa menarik rezeki. Wa qala lan dawuh sinten, hadis yang terakhir di bab 22 ini. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering dibawa oleh para imam tahlil. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani utai kalimat loro khafifatani kang mayar karone ala lisan yang atas lisan, 2 kalimat yang ringan sekali diucapkan oleh lisan. Tapi thaqilatani fil mizan, 2 kalimat ini berat di timbangan amal baik maksudnya. Habibatani ilar rahman, 2 kalimat ini den demeni karone ilar rahmani maring Allah kang maha welas asih. Kalimat ini rupane apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdi 1, subhanallahil azim 2. 2 kalimat ini ringan diucapkan di lisan, tapi menjadi pemberat amal kebaikan ketika di mizan. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Demikian fadilah tentang kalimat tasbih. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan di episode berikutnya, bab yang ke-23 fi fadilati taubati al-babu tsalits wal isruna fi fadilati taubah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah lil musannif.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.